Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Marsala dengan NPM 2321030033 dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 6 makalah secara singkat pada mata kuliah Fikih Siasah dengan dosen pengampu yang mulia Muhammad Irfan SHI MHI. Langsung saja pada makalah yang pertama yang berjudul Fikih Siasah dan Fikih Syariah. Fikih Siasah adalah cabang fikih yang mempelajari aturan-aturan Islam yang mengatur tata kelola negara dan pemerintahan. Sedangkan fikih syariah itu mencakup seluruh hukum yang mengatur kehidupan umat muslim dan aspek-aspek ibadah, muamalah, dan akhlak sehari-hari sesuai ajaran Islam. Dasar hukumnya itu ada dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Analisanya, fikih siasah itu mengatur soal pemerintahan dalam Islam agar negara dikelola sesuai dengan syariat. Sedangkan fikih syariah itu mencakup hukum Islam dalam semua aspek kehidupan. Contohnya di Indonesia adalah dalam penerapan hukum syariah di Aceh, yang dimana mengadopsi fikih siasah dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat, termasuk hukum pidana dan administrasi. Selanjutnya makalah yang kedua yang berjudul Sumber dan Pendekatan dalam Kajian Siasah. Sumber kajian siasah itu mencakup Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan ulama, dan kias atau analogi. Pendekatan dalam siasah adalah metode untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam sistem politik baik secara hukum, sosial maupun politik. Sumber hukumnya ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Analisanya, siasah merujuk pada sumber-sumber Islam untuk mengatur politik. Pendekatannya itu menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi politik dan sosial masa kini. Contoh di Indonesia-nya itu adalah penggunaan sumber hukum Islam dalam pembentukan undang-undang tentang perbankan syariah. Selanjutnya makalah ketiga yang berjudul Ketatanegaraan dalam Sejarah Islam. Ketatanegaraan dalam sejarah Islam itu merujuk pada struktur pemerintahan yang diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kekhalifahan. Sistem ini menekankan prinsip syura atau musyawarah dalam keadilan sebagai dasar pemerintahan Islam serta melibatkan tanggung jawab pemimpin terhadap kesejahteraan rakyat. Dasar hukumnya itu ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Analisanya, sistem pemerintahan Islam berlandaskan kepada keadilan dan bertanggung jawab sosial seperti yang ditujukan dalam kekhalifahan dulu. Contoh di Indonesianya itu seperti penerapan prinsip syura musyawarah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, misalnya dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang melibatkan perwakilan dari berbagai daerah dan partai. Oke, selanjutnya makalah yang keempat yang berjudul Konsep Penting dalam Sejarah Pemerintahan Islam. Konsep-konsep penting dalam pemerintahan Islam itu mencakup syura atau musyawarah, amanah atau tanggung jawab, dan keadilan. Dasar hukumnya itu ada dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159. Analisanya, nilai-nilai syura atau musyawarah, amanah, dan keadilan jadi dasar pemerintahan Islam agar keputusan mencerminkan kepentingan bersama. Contoh di Indonesianya itu adalah seperti musyawarah di dalam pemerintahan desa, di mana warga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan atau pengelolaan sumber daya yang mencerminkan prinsip syura dan keadilan. Oke, selanjutnya makalah yang kelima yang berjudul Siasah Dusturiyah. Siasah Dusturiyah itu adalah bagian dari hukum tata negara dalam Islam yang mengatur konstitusi dan hubungan antar pemerintahan dengan rakyat. Dasar hukumnya itu ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Analisanya, siasah Dusturiyah itu adalah tata negara Islam yang mengatur hubungan pemerintah dan rakyat secara adil dan memberikan ruang rakyat dalam keputusan negara. Contoh di Indonesianya itu adalah penerapan prinsip-prinsip hukum tata negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak asasi manusia yang mengatur tanggung jawab pemerintahan terhadap rakyat. Oke, yang terakhir adalah makalah yang keenam yang berjudul Siasah Dauliyah. Siasah Dauliyah itu adalah hukum internasional Islam yang mengatur hubungan antara negara-negara berdasarkan prinsip-prinsip perdamaian, kerjasama, dan penghormatan. Ini mencakup aturan diplomasi, kerjasama ekonomi, dan hak-hak antar negara dalam perspektif Islam. Dasar hukumnya itu ada dalam Quran Surat Al-Hujarat ayat 13. Analisanya, siasah dauliyah adalah aturan hubungan internasional dalam Islam yang mendorong perdamaian dan kerjasama antar negara. Contoh di Indonesianya itu adalah kerjasama dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dalam bidang ekonomi dan sosial yang mencerminkan prinsip siasah dauliyah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan damai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.